Shoyan mengeluarkan setetes esensi darah milik Wang Kuan, terpancar aura dominasi yang mengerikan. Ia segera melepaskan api surgawi yang langsung menyelimuti darah emas, berniat memurnikannya. Shoyan tahu, sebelum berhadapan dengan para ahli dari suku Phoenix Iblis Langit, kekuatannya sendiri harus diperkuat. 4 jam berlalu untuk menyelesaikan pemurnian. Esensi darah itu langsung Shoyan telan tanpa ragu. Energi dahsyat segera meledak di dalam tubuhnya, mengguncang udara, tanah segera retak, dan pakaiannya segera terkoyak. Setetes darah itu berubah menjadi badai energi yang mengamuk ke segala arah, membuat tubuh Shoyan hampir meledak. Segera, ia memusatkan pikirannya dan mengendalikannya di bawah nyala api surgawinya. Perlahan, energi mengalir lembut ke setiap serat tubuhnya. Harta itu menyatu dengan tubuh Shoyan secara perlahan. Nafas berisi energi pekat berhembus, seolah naga raksasa siap mengaum. Setengah bulan berlalu sejak awal Shoyan menyerap esensi darah Wang Kuan. King Lin dan Shou Yishan sabar menunggu, memperhatikan bagaimana aura murni dan kuat terus berputar di sekeliling Shoyan. Di sisi lain, Cailin juga masih belum menunjukkan tanda-tanda keluar. Meski begitu, Shou Yishan dapat merasakan getaran kekuatan yang luar biasa sedang terkumpul di kedalaman mata air 9 tenang. Di sisi Yao Ming, ia telah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Suku Phoenix Iblis Langit telah mulai bergerak. 3 hari telah berlalu. Tanpa peringatan, langit bergolak, memancarkan gelombang energi ke segala penjuru sebelum berpusat di atas kepala Shoyan. Itu begitu kuat hingga membangunkan Shou Yishan dan King Lin dari kondisi meditasi mereka. Mata Shoyan terbuka, seberkas cahaya menyala, menembus dinding di hadapannya dan meninggalkan 2 lubang hitam yang tampak tak berujung. Ia mendongak membuka mulutnya. Badai energi di atasnya tersedot ke dalam tubuhnya, seolah terserap ke dalam jurang tanpa dasar. Ledakan fluktuasi yang dihasilkannya mengguncang gua batu tempatnya berkultivasi, retakan berceceran. Seakan ruang itu tak sanggup lagi menahan kekuatan barunya. Kini, energi Shoyan telah naik 1 tingkat lagi, nyaris setara dengan Doseng bintang 2. Yao Ming memandangnya dengan kagum, memberi selamat atas pencapaiannya. Tanpa basa-basi, Shoyan langsung menanyakan situasi. Yao Ming segera menjelaskan bahwa suku Phoenix Iblis Langit telah memutuskan untuk turun tangan membantu 3 pulau naga. Mereka mengirim beberapa ahli kelas Dozun beserta 3 tetua agung yang namanya menggetarkan dunia Magical Beast, Feng Huang, Kun Huang, dan Ying Huang. 2 di antaranya berada di tahap menengah awal Doseng, sementara Feng Huang telah mencapai Doseng bintang 2. Saat bergabung, mereka mampu mengimbangi seorang Doseng bintang 3. Yao Ming menilai dengan penuh kekhawatiran, jika mereka benar-benar berpihak pada 3 pulau naga, maka Pulau Naga Timur berada dalam kehancuran. Dalam waktu 3 hari, mereka akan bergerak. Senyum tipis muncul di bibir Shoyan menantang keberanian Yao Ming menyerang mereka lebih dulu dan melumpuhkan suku mereka sebelum tiba. Yao Ming tak langsung menjawab. Ia terdiam lama, menimbang resiko nyata, namun akhirnya ia mengangguk penuh tekad. Shoyan tersenyum penuh ejekan. Keputusan suku Phoenix Iblis Langit adalah kesalahan besar. Keesokan paginya, kelompok Shoyan pergi menembus ruang untuk mempersiapkan penyergapan. Di sisi lain, gemuruh melanda danau musim semi kuning 9 tenang. Piton 7 warna membuka matanya, langsung melesat menuju kedalaman danau musim semi kuning 9 tenang. Tempat yang memenjarakan Yao Ming, bahkan penuh bahaya bagi Shoyan. Namun Cailin justru memutuskan masuk ke dalamnya, bertekad untuk melampaui kekuatan Shoyan demi melindunginya. Ia terbenam dalam pelatihannya di tengah pusaran air kuning danau 9 tenang. Sementara itu, Shoyan dan kelompoknya melintasi kekosongan, dipimpin oleh Yao Ming. Mereka melesat menembus kehampaan menuju gerbang wilayah suku Phoenix Iblis Langit. Energi liar berputar-putar di sekitar mereka, namun sirna begitu tiba 100 kaki darinya, tunduk di bawah tekanan kekuatan Doseng. 30 menit berlalu, Yao Ming berhenti. Di depan mereka terbentang batas samar yang menuju markas besar dari suku Phoenix Iblis Langit. Shoyan menatap sekeliling, menyadari bahwa aliran kekacauan di wilayah itu lebih padat dari biasanya. Tempat sempurna untuk bersembunyi. Mereka menstabilkan aura masing-masing dan menunggu
menunggu seperti pemburu yang menanti bayangan mangsanya di tengah kabut. 2 hari kemudian, keheningan pecah dan suara retakan ruang bergema. Dari celah-celah itu, sosok-sosok kuat muncul, berjumlah lebih dari 20 orang dengan 3 pemimpin di barisan terdepan. Langkah mereka mantap. Operasi besar ini akan menentukan apakah suku Phoenix Iblis Langit dapat mengungguli suku Naga Void kuno. Satu langkah salah, dan hukuman dari aturan suku akan jatuh tanpa ampun. Di antara kabut merah yang menggantung di udara, berdirilah seorang wanita berbusana merah menyala. Dialah Feng Huang, sosok yang auranya menggetarkan ruang di sekelilingnya. Suaranya dingin namun setiap kata mengandung wibawa yang membuat siapapun tak berani. Di belakangnya para anggota suku Phoenix Iblis Langit menunduk hormat, menyatakan kesetiaan pada sang tetua agung. 2 di antaranya, Feng King Erdan, Yu Feng, berdiri berdekatan. Keduanya menyadari betapa berbahayanya operasi yang kini mereka lakukan. Senyum tipis muncul di wajah Feng Huang. Ia tak sabar. Kekacauan yang melanda suku Naga Void kuno adalah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Ia akan menyalakan api kehancuran di tengah perang saudara ras naga. Dan dari abu itu, suku Phoenix Iblis Langit akan bangkit menjadi penguasa baru. Tangannya bergerak, tubuhnya berubah menjadi kilau cahaya merah, meluncur menembus langit seperti meteor. Kelompoknya juga segera bergegas melesat. Sementara itu, jauh di ruang yang kacau dan terdistorsi, Xiaoyan tersentak menatap pusaran spasial yang bergolak di sekelilingnya. Yao Ming juga membuka matanya. Keduanya saling menatap. Waktunya hampir tiba. Suku Phoenix Iblis Langit akan segera datang. Tak jauh dari sana, di jalur menuju suku Naga Void kuno, 3 pemimpin kelompok suku Phoenix Iblis Langit, Kun Huang, Feng Huang, dan Ying Huang, melaju penuh kebahagiaan. Permintaan bantuan 3 pulau naga untuk menyerang pulau naga timur adalah kesempatan. Biarkan suku naga hancur berantakan dan suku Phoenix mereka akan memiliki peluang menjadi suku nomor 1 Magical Beast. Kemusnahan suku Naga Void kuno adalah penentunya. Namun, saat mereka melaju, Feng Huang tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sesuatu yang janggal akan terjadi. Dari depan, cahaya aneh berkedip di udara. Seketika, deru luar biasa terdengar. Gelombang demi gelombang pilar doki meledak keluar dari kekacauan ruang, menghantam pasukan suku Phoenix Iblis Langit dengan kekuatan destruktif. Teriakan, kesakitan, dan letupan energi memenuhi udara. Barisan mereka porak-poranda dalam sekejap. Wajah Feng Huang mengeras, amarahnya meluap tanpa kendali. Suaranya menggema di udara seperti gemuruh petir. Bajingan, berani menyergap suku Phoenix Iblis Langit. Kau menantang maut. Tangannya terkepal, menggenggam pusaran ruang di bawahnya. Ruang di sekitar mereka bergetar dan terdistorsi. Dengan nada mengejek, Yao Ming berkata, "Kalau benar aku pengecut, mengapa aku berani menghadang langkah suku Phoenix Iblis Langit?" Feng Huang tertegun. Begitu pula 2 lainnya. Mereka menatap sosok Yao Ming, orang yang mereka yakini telah lama mati. Namun tiba-tiba muncul. Kejutan belum berakhir. Dari balik punggung Yao Ming muncul seseorang yang membuat udara seketika terasa berat. Itu tak lain adalah Xiaoyan. Ini mengguncang hati mereka. Feng King dan Xiu Feng kaget, nyaris tak percaya bahwa sosok yang menjadi mimpi buruk masa lalu kini berdiri di hadapan mereka. Wajah Feng Huang menegang. Ia tahu siapa Xiaoyan, orang yang membuat suku Phoenix Iblis Langit gagal meraih buah asal naga Phoenix. Mereka menahan amarah. Feng Huang berteriak, "Yao Ming, apakah kau hendak menantang perang melawan suku kami?" Dengan dingin Yao Ming menyatakan dirinya bahwa ia tak mampu menolak undangan untuk melindungi Pulau Naga Timur. Kini Xiaoyan maju, matanya tenang namun tajam seperti pedang. Ia memberikan syarat, jika suku Phoenix Iblis Langit mundur, maka pihaknya tidak akan menyerang. Namun, Feng Huang menggelengkan kepalanya. 3 pulau naga telah mengepung Pulau Naga Timur, bahkan jika suku Phoenix mundur, mereka akan lenyap sebelum kelompok Xiaoyan sempat tiba ke sana. Ini membuat Xiaoyan terdiam. Ia tak menduga ketiga pulau naga benar-benar bertindak begitu cepat. Raut wajahnya berubah, mencerminkan kecemasan yang jarang ia tunjukkan. Dengan sedikit penuh amarah, Xiaoyan memperingatkan dengan tegas, "Keluar dari kekosongan ini sekarang, atau kalian tak akan bisa pergi." Namun kata-katanya hanyalah sia-sia. Ying Huang yang berdiri di sisi Feng Huang membiarkan niat membunuhnya meluap. Cahaya doki bergetar di tubuhnya.
siap meledak. Yao Ming tersenyum tipis. Ia akan mencoba seberapa banyak suku Phoenix Iblis Langit telah meningkat sejak mereka terakhir bertemu. Ia langsung melesat maju. Udara di sekitar mereka bergetar, seolah pertempuran besar yang selama ini ditahan akan pecah sekarang. Kini, tubuh Feng Huang dipenuhi aura membunuh. Ia akan melawan Yao Ming. Ia memerintahkan Kun Huang untuk menahan Xiaoyan, sementara itu Ying Huang akan pimpin pasukan menyingkirkan Xiao Yishan dan King Lin. Tanpa ragu sedikit pun, Feng Huang melesat. Dua kekuatan raksasa bertumbukan di udara, membuat distorsi ruang, meledakkan badai energi yang mengguncang kekosongan. Bahkan langit dan bumi bergetar. Di sisi lain, Xiaoyan menatap dingin dengan sombong. Satu orang tak akan mampu berbuat apa-apa padanya. Bahkan dua orang itu hanya akan mampu menahannya. Seketika, tubuhnya diselimuti oleh cahaya emas dan berubah menjadi sosok cahaya raksasa, meluncurkan tinjunya dengan serangan dahsyat, menghantam langsung Kun Huang. Kun Huang mengerahkan energi gelapnya. Dari mulutnya memancarkan asap hitam berwujud rahang raksasa yang menelan pukulan itu. Namun ledakan bergema, mulut raksasa hancur berantakan. Tubuh Kun Huang terhempas jauh ke belakang. Cairan merah segar menyembur sebelum terlempar 100 meter. Ying Huang yang baru hendak bergerak terdiam menyaksikan saudaranya dibuat tak berdaya pada pukulan pertama. Wajahnya menegang. Ia segera melesat bergabung membantu Kun Huang, bertekad menjatuhkan Xiaoyan secepatnya. Di kejauhan, Feng Qing'er dan Zhu Feng menyaksikan pertempuran itu dengan mata yang tak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam 2 tahun yang singkat ini, kekuatan Xiaoyan telah menembus Doseng. Feng Qing'er yang selama ini berlatih keras untuk melampauinya hanya bisa menatap Xiaoyan yang semakin jauh. Ini bukan sekedar kekalahan, namun runtuhnya harga dirinya. Dua teriakan nyaring menggema merobek kehampaan. Dari celah, tubuh Kun Huang dan Ying Huang berubah. Wujud manusia mereka melebur bersama bayangan binatang buas menjadi sosok setengah manusia setengah makhluk purba. Getaran liar terpancar dari tubuh keduanya, bak badai energi tanpa arah. Dari kejauhan, Xiaoyan hanya tertawa pelan. Raksasa itu melangkah maju, ingin menguji sejauh mana dua doseng itu sanggup melawannya. Cakar tumbuh di tangan Ying Huang penuh ketajaman. Sementara itu, Kun Huang diselimuti oleh asap hitam yang terus bergulung, membentuk perisai di sekeliling tubuhnya. Ying Huang melesat. Teknik mematikan cakar iblis membelah langit dirilis mencabik udara dengan ganas. Tak hanya itu, Kun Huang juga melepaskan jurus pamungkasnya. Perut darah Kun Huang, tanah di bawah kaki Xiaoyan terbelah. Gumpalan hitam membumbung menjadi perut raksasa. Dari bagian atasnya terbuka lubang besar menyerupai mulut raksasa, meraung dan berusaha menelan Xiaoyan hidup-hidup. Satu dari langit dan satu dari bawah tanah dalam sekejap. Xiaoyan terkepung sepenuhnya. Tak ada lagi ruang untuk menghindar.